Apa salahnya ormas dikasih izin untuk tambang? Itu kan baik untuk ormas. Dengan itu mereka bisa dapat usaha. Usaha itu bisa mereka gunakan untuk organisasi mereka. Apa yang salah dengan itu, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salah tidak itu berpulang kepada apa ukurannya, apa dasarnya gitu. Kalau kita hanya mengatakan bahwa itu baik, setiap pemberian itu pasti akan dirasakan sebagai sebuah kebaikan, ya kan? Kalau pemberian kepada seseorang baik, kepada orang lain juga baik, kepada ormas baik, nanti kepada orpol baik. Nah itu organisasi politik itu. Kalau organisasi masyarakat itu diperlukan untuk operasional biaya operasional ke ormas itu, maka mungkin untuk orpol juga diperlukan kan gitu. Akan begitu nanti. Karena itu mesti kembali kepada apa filosofi dari pengelolaan sumber daya alam itu. Yang pertama, saya kira penting untuk ditegaskan bahwa sesungguhnya sumber daya alam, termasuk barang tambang, apalagi barang tambang yang jumlahnya sangat besar. Negeri ini negeri yang dikaruniai aneka macam tambang dengan jumlah yang luar biasa. Kalau batu bara ini termasuk potensinya itu terbesar nomor 3 atau nomor 4 di seluruh dunia gitu. Itu hakikatnya adalah milik rakyat gitu. Di dalam konstitusi begitu, kalau kita merujuk kepada syariat Islam itu di sana ada disebutkan al-muslimuna atau innan nasa suraka fi thalathin. Umat manusia itu berserikat atas 3 hal, al-ma' wal kala wan nar. Air, padang rumput, dan api atau energi itu. Nabi suatu hari pernah memberikan, karena ada yang meminta, Abiyad bin Hambal ladang garam di satu tempat di Ma'rab. Nah kemudian seketika itu ada sahabat lain yang mengingatkan, tadruna ma qad talahu, apakah engkau tahu apa yang telah engkau berikan gitu. Lalu dia katakan, nama qad talahu al-ma'ala itu semuanya yang engkau telah berikan bagaikan air yang terus mengalir, menggambarkan buat jumlah yang sangat banyak. Nah Nabi kemudian menganulir keputusan itu. Nabi yang mengajar kita untuk jangan menarik pemberian, hari itu dia menarik pemberian itu. Itu menunjukkan bahwa bukan pemberian yang salah, tapi apa yang diberikan itu yang tidak tepat. Ini jumlah yang sangat banyak barang tambang itu adalah milik masyarakat, milik umum gitu. Ini yang disebut di dalam sistem ekonomi Islam itu sebagai milkiyah amah, kepemilikan umum. Jadi itu milik rakyat, milik manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karenanya ini soal yang kedua, yaitu bagaimana pengelolaannya. Siapa yang harus mengelola? Jika itu milik rakyat, maka mestinya pengelolaan itu harus membuat sedemikian rupa hasilnya itu kembali kepada rakyat. Nah, siapa yang bisa diharapkan melakukan itu, melakukan pengelolaan, dan kemudian hasilnya bisa kembali kepada rakyat? Hanya satu. Siapa itu? Negara. Gitu. Negara punya seluruh kekuatan yang diperlukan, seluruh potensi sumber daya manusia, teknologi, dana, kewenangan segala macam untuk membuat sumber daya alam barang tambang itu bisa dikelola, kemudian hasilnya kepada rakyat. Itulah kemudian di dalam teori itu disebut dengan state based management gitu. Jadi pengelolaan yang dilakukan oleh negara, dan ini yang benar. Tetapi kapitalisme telah merusak ini, lalu dengan mengatakan bahwa betul itu milik negara, tapi dikuasakan oleh negara kepada swasta, kepada korporat gitu, kepada perusahaan. Baik itu perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Itulah yang kemudian dikenal dengan corporate based management gitu. Nah, ini sekarang masuk lagi pengelolaan diserahkan kepada ormas keagamaan. Kalau ormas mengatakan kami sanggup kok buat perusahaan. Iya, perusahaan sanggup.